فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, nikmat yang begitu banyak yang kesemuanya menuntut kita untuk kita bersyukur atasnya. Dan di antara seagung-agung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan setelah Islam dan sunnah adalah nikmat istimrar fi talabil ilm. Kesinambungan kita dalam menuntut ilmu. Ibadah yang agung yang pada zaman ini sedikit manusia yang menunaikannya. Oleh karena itulah ketika seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus-menerus belajar di hari-hari yang dia lalui, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan nikmat yang tidak bisa dikira besarnya, kawan, dan tidak bisa dinilai dengan intan maupun permata. Bahkan dunia dan seisinya tidak akan senilai dengan nikmat yang agung tersebut bagi siapa-siapa yang mengetahui kedudukan ilmu. Bagaimana tidak? Dengan ilmu seorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan benar. Dengan ilmu seorang akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berderajat-derajat. Dan di antara seagung-agung ilmu yaitu ilmu hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ikhwani fillah, diwahyukan kepada beliau Alkitab wal hikmah. Alkitab yaitu Al-Qur'an dan al-hikmah adalah as-sunnah. Dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara fungsi utama adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin seseorang bisa menjalankan syariat ini dan memahami Al-Quran dengan benar kalau dia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, kalau dia meninggalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itulah kedua perkara ini, Al-Quran dan sunnah, dua perkara yang harus seiring dan sejalan, tidak boleh dipisah-pisah. Tidak boleh dipisah-pisah. Oleh karena itulah insyaallah ta'ala khanifillah pada pelajaran kita di malam hari ini, insyaallah kita mulai untuk mempelajari kitab yang semenjak dahulu telah diangan-angankan, yaitu kitab Sahihain.
yaitu 2 kitab sahih. Nah, baik itu Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Karena memang itu yang dinasihatkan oleh ulama kita. Untuk seorang ikhwan fillah jangan sampai luput dari mempelajari 2 kitab ini, baik itu Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Namun dikarenakan tentunya waktu juga hal lain yang butuh kita untuk mempelajarinya, juga dikarenakan kurangnya kemampuan kita, maka kita butuh untuk memulai satu persatu. Dan insyaallah ta'ala dari kedua kitab sahih tersebut kita mulai dari Sahih Imam Muslim dengan beberapa pertimbangan. Nah, yang pertama dikarenakan kitab Muslim ini ikhwani fillah telah dipuji oleh para ulama dari sisi bagusnya susunan. Dari susunan tidak dipungkiri bahwasanya kitab Sahih Muslim mengungguli kitab Sahih Bukhari, ya kawan. Kenapa? Karena Imam Muslim menyusun kitab tersebut dan disusun semua hadis dalam satu tempat. Dalam artian satu hadis dikumpulkan secara sempurna. Ketika dia memiliki beberapa riwayat, beliau sebutkan di situ secara berurutan sehingga sangat memudahkan bagi siapa yang ingin melihat hadis secara sempurna. Nah, karena itulah ditegaskan oleh para imam tentang keutamaan Sahih Muslim ini dari sisi tersebut. Nah, dari sisi bagusnya susunan dan bagusnya urut-urutan beliau dalam memaparkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwan fillah, dikarenakan Imam Muslim mengarang kitab ini dalam keadaan beliau berada di negerinya dan bersama dengan kitab-kitabnya. Sehingga lafaz-lafaz dalam Sahih Muslim, ikhwan fillah, lafaz yang memang beliau riwayatkan dan beliau telah betul-betul cek, bukan hanya dari sekedar hafalan tapi juga dari catatan. Oleh karena itulah lafaznya lebih lengkap. Berbeda dengan Imam Bukhari yang terkadang satu hadis dipotong-potong sehingga sehingga butuh kejelian dari orang yang ingin menghafal dan mempelajarinya. Nah, oleh karena telah dikatakan oleh Imam Maslamah Ibnu Qasim Al-Qurtubi rahimahullah, lam yadha ahadun mithla sahih Muslim fi husnis sina'ah wa jaudatit tartib. Tidak ada seorang pun yang meletakkan susunan hadis-hadis seperti Sahih Muslim. Dari sisi bagusnya sina'ah, bagusnya beliau dalam dalam menyusun dan mengarangnya. Seorang yang mengetahui ilmu hadis ikhwan fillah akan mengetahui sisi ini, bagaimana bagusnya Imam Muslim dalam menyusun kitabnya. Nah, wa jaudatit tartib, dan dari sisi bagusnya beliau dalam mengurutkan. Baik. Ini keunggulan kitab Sahih Muslim yang tentunya keunggulan ini sangat membantu bagi para penuntut ilmu ketika ingin mengawali mempelajari kitab hadis. Nah, mempelajari kitab hadis yang bersanad dan merupakan kitab induk dalam syariat kita. Taib. Walaupun dari sisi kesahihan, ikhwan, Imam Bukhari lebih unggul. Kenapa? Karena syarat Imam Bukhari lebih ketat daripada syarat Imam Muslim. Karena tetap kita ada cita-cita, ada niatan untuk mempelajarinya, membacanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, walaupun mungkin kalian sudah berganti generasi demi generasi. Ya. Kenapa? Karena tentunya mempelajari kitab jami' seperti ini panjang waktunya. Tapi insyaallah taala padanya faedah yang banyak
Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang datang walaupun dia datang di pertengahan kitab, dia akan mendapatkan faedah. Mendapatkan faedah. Sekarang antum di sini mungkin mendapatkan dari mukaddimah atau setelah itu beberapa hadis, kemudian kita berpisah, adanya faedah juga. Baik. Yang penting bagi saya sendiri, selama masih hidup insyaallah taala kita akan teruskan. Nah, juga sisi yang lain, untuk mempermudah kita dalam menghafal, karena apa? Lafaz-lafaz Muslim lebih mudah ya ikhwani fillah daripada lafaz Imam Bukhari. Kenapa tadi? Karena tadi lebih terkumpul lafaznya. Baik. Dalam keadaan beliau ada di sisi beliau, sehingga menulisnya lafadznya persis dengan yang diriwayatkan. Nah, karena keutamaan inilah ikhwan terjadi khilaf yang cukup kuat, mana yang lebih utama antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jumhur ulama menegaskan bahwasanya Sahih Bukhari lebih utama dari sisi kesahihan jelas, juga dari sisi faedah yang banyak. Kenapa? Karena Imam Bukhari rahimahullah taala tidak hanya menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya, tapi juga menyebutkan pemahaman fikih beliau dengan menyebutkan bab. Berbeda dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim asalnya akhwani fillah disusun, beliau hanya menyebutkan hadis semuanya. Cuman beliau memberikan kitabul iman, kitabut taharah. Demikian. Setelah itu disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memberikan bab. Ini asalnya dalam kitab Sahih Muslim yang asli. Adapun bab-bab yang ada ini dalam cetakan-cetakan yang ada saat ini, itu bukan bab yang dibuat oleh Imam Muslim, tapi bab yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau. Itu harus kita tahu. Jadi bukan Imam Muslim yang menyusun bab-babnya. Dan di sana ada sebagian kecil dari para ulama yang mengedepankan Sahih Muslim. Di antaranya ulama-ulama Maghrib. Seperti apa? Seperti Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Baik. Dikatakan Abu Muhammad Ibnu Hazm yufaddilu kitab Muslim ala kitabil Bukhari li'annahu laisa fihi ba'da khutbatihi ila al-hadits as-sard. Imam Ibnu Hazm mengutamakan kitab Muslim atas kitab Bukhari. Kenapa? Karena tidak ada di dalam kitab Muslim tersebut setelah mukaddimah kecuali hadis yang disebutkan secara berurutan, yaitu semuanya hadis tinggal, enggak ada bab demi bab. Baik. Demikian pula Abu Ali An-Naisaburi rahimahullah ta'ala, diriwayatkan dari beliau mengedepankan Sahih Muslim atas Sahih Bukhari. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Dan yang paling bagusnya sebagai jalan keluar untuk khilaf ini akhwani fillah, yaitu memberikan perincian. Sahih Bukhari memiliki keunggulan dari salah satu sisi dan Sahih Muslim memiliki keunggulan dari sisi yang lain. Nah, yang kesimpulan ini terkumpul dalam 2 bait. 2 bait ini bagus antum catat, ikhwan. Baik. Yang bait ini dinisbahkan kepada Abdurrahman Ibnu Dabi', murid dari Imam As-Sakhawi rahimahullah. Qala rahimahullah, tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyu dhaini yuqaddamu.
tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyu dhaini yuqaddamu. Faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sina'ati Muslimu. Faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sina'ati Muslimu. Ini bagus. Nah, dengan 2 bait telah terkumpul apa? Kesimpulan yang panjang dari khilaf para ulama tentang Sahih Bukhari dan Muslim mana yang lebih utama. Jadi dalam bait ini kaum telah berselisih tentang Bukhari dan Muslim di sisiku. Dan mereka mengatakan mana di antara 2 kitab ini yang dikedepankan, yang diutamakan. Faqultu, maka aku jawab, laqad faqal Bukhari sihhatan, sungguh Imam Bukhari telah mengungguli na'am Muslim dalam kitab sahihnya dari sisi apa? Kesahihannya. Dari sisi kesahihan, na'am Sahih Bukhari akhwan lebih kuat daripada na'am Sahih Muslim. Kenapa? Karena syarat Imam Bukhari lebih ketat. Apa syaratnya? Insyaallah nanti pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Kama faqa fi husni sina'ati Muslimu, sebagaimana Imam Muslim mengungguli Imam Bukhari dalam sahihnya dari sisi husni sina'ah, dari sisi bagusnya beliau dalam menyusun. Nah, ini kesimpulan tentang permasalahan Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sehingga tidak ada celaan. Tidak ada celaan ketika seorang mengawali dengan Sahih Muslim, atau mengedepankan Sahih Muslim ketika dia belajar atau ketika dia menghafal. Bahkan kalau kita perhatikan dari masyayikh kita, ketika mereka menasihatkan mereka yang bergelut pada Sahihain untuk menghafal, menasihatkan untuk menghafal, mengawali dengan Sahih Muslim. Dengan alasan tadi lebih mudah, juga hadisnya terkumpul. Sehingga nantinya ketika dia masuk pada Sahih Bukhari, dia sudah tahu, oh hadis ini sebenarnya satu. Ketika ada hadis dipecah-pecah. Dari Abi Hurairah sama di tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Setelah dia punya hafalan dalam Sahih Muslim, masuk di Sahih Bukhari, oh tahu ini gabungannya dengan hadis itu. Taib, walaupun lafadznya berbeda-beda sedikit. Ini faidah yang lain ketika seorang mengawali dengan Sahih Muslim. Nah, sebagaimana pula dinasihatkan oleh Syekhuna Sa'id Da'as rahimahullahu taala dalam risalah beliau Musilul Thullab. Dalam kitab itu beliau membimbingkan di antara metode dalam menghafal Sahihain, yaitu menghafal Sahih Muslim. Kalau ingin bergelut di kitab ini akhwan, Sahih Muslim, kemudian Afradul Bukhari, menghafal tinggal tambahan riwayat-riwayat yang hanya Bukhari saja yang meriwayatkan, yang beliau bersendirian, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, nah ini alasan kenapa kita mengawali dengan Sahih Muslim. Ya insyaallah ta'ala padanya faidah yang banyak. Dan tentunya ketika kita belajar, berusaha untuk seorang menghafal hadis demi hadis yang kita baca. Walaupun seseorang tidak menghafal sanadnya, tapi ketika kita menghafal di sini ya berusaha menghafal sanad, membiasakan, tapi nanti murojaahnya tinggal menghafal menghafal matan dan sahabinya saja. Baik. Nah ini alasan. Kemudian perkara kedua, dalam muqaddimah ini, kita bahas terlebih dahulu tentang biografi Imam Muslim rahimahullahu taala. Nama beliau ikhwani fillah Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibni Muslim
Ibni Ward Al-Kushairi An-Naisaburi. Abul Husain kunyahnya namanya Muslim. Naam, Ibnul Hajjaj Ibni Muslim. Ini yang masyhur sampai di sini. Kemudian Al-Kushairi An-Naisaburi. Naisabur yaitu negeri beliau yang beliau tinggal di situ. Diperselisihkan tentang waktu lahirnya beliau, ikhwanifillah, menjadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan lahir tahun 201, ada yang mengatakan tahun 202, ada yang mengatakan tahun 204, ada yang mengatakan tahun 206. Nah, dan yang terakhir ini itulah yang dipilih oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala berdasarkan hadis atau riwayat dari Ibnul Akhram, ya, riwayat dari Ibnul Akhram yang mengatakan tuwfiya Muslim Ibnul Hajjaj rahimahullahu taala ashiyata yaumil ahad wa dufina yaumal itsnain li khamsin baqina min Rajab sanah mi'atain wa wahid wa sittin wa huwa ibnu khamsah wa khamsina sanah. Nah, ini kata Ibnul Akhram, ikhwan, yang menetapkan tarikh wafatnya Imam Muslim di sini. Diambil dari sini. Imam Muslim wafat di sore hari Ahad dan dikebumikan pada hari Senin. Pada tanggal 9 Rajab. Pada tanggal apa? Li khamsin baqina min Ramadan. Li khamsin baqina min Rajab. Kenapa bisa? Dufina yaumal itsnain li khamsin baqina min Rajab. Dikebumikan pada hari Senin, ya. Tanggal berapa berarti? 5 yang tersisa dari bulan Rajab, ikhwan. Li khamsin baqina min Rajab. Berarti sekitar tanggal berapa? 24 atau 25. Intinya di akhir-akhir Rajab pada tahun 261. Nah, kata Ibnul Akhram, dalam keadaan beliau berumur 55 tahun. Nah, sekarang dari tahun 261 dikurangi 55 berarti berapa? Untuk menentukan tahun kelahiran. Karena memang ikhwan, para a'immah biasanya, nah, kenapa dituliskan dalam biografi kebanyakannya pada tahun wafatnya? Ya tidak. Karena biasanya ketika masih kecil, nah belum orang belum menyadari dia akan jadi imam, ya tidak. Orang tidak memperdulikan si fulan masih bayi, itu tidak dipedulikan. Tapi ketika mereka telah menjadi imam kemudian wafat, biasanya disitulah tarikh diperketat. Paham? Makanya kalau kita perhatikan kitab-kitab biografi yang menjadi patokan adalah wafiyat, yaitu tahun meninggalnya. Kenapa? Karena memang ketika telah menjadi imam baru manusia memperhatikan, ya tidak. Tapi kalau baru bayi, ya jarang, dulu tidak ada akta kelahiran. Orang tidak terlalu memperdulikan kapan lahirnya. Nah, makanya Imam Muslim saja sampai tahunnya diperselisihkan kapan. Nah, ini. Oleh karena itulah ikhwani fillah, karena yang menjadikan seseorang mau memperhatikan, mau kemudian mencatat, kemudian menulis biografinya, ya karena ilmu, sehingga diingat. Nah, dari tahun 261 dikurangi 55 berarti jadinya berapa? 206. Nah, ini pendapat yang rajih tentang apa? Tentang tahun lahirnya Imam Muslim, wallahu taala alam. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Salah. Nah, demikian pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan ada faedah berhubungan dengan sebab meninggalnya Imam Muslim.
yang menunjukkan akhwani fillah semangat beliau dalam menuntut ilmu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari guru beliau Al-Hakim dengan sanadnya sampai pada Ahmad ibnu Maslamah. Uqida li Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaj majlisun lil mudzakarah. Fadzukira lahu haditsun lam ya'rifhu. Ya, diadakan untuk Imam Muslim suatu majlis untuk mudzakarah. Ini dulu para imam akhwani fillah untuk saling mengingatkan hadis. Ya, mudzakaratul hadis. Maka disebutkanlah di majelis itu satu hadis yang Imam Muslim tidak tahu. Satu dari sekian yang disebutkan ada satu yang beliau tidak tahu. Akhirnya fansarafa ila manzilihi, maka beliau pun pulang ke rumahnya. Wa auqadas siraj, kemudian beliau pun nyalakan lampu. Wa qala liman fid dar la yadkhulanna ahadun minkum hadzal bait. Kemudian beliau masuk ke rumah dan ke kamar beliau mengatakan, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu masuk ke rumah ini. Dia ingin menyendiri, ingin sibuk mencari hadis itu. Kok sampai satu hadis beliau tidak tahu atau kelupaan. Faqila lahu uhdiyat lana sallatan fiha tamar, maka dikatakan kepada beliau telah dihadiahkan kepada kami satu keranjang berisi kurma. Faqala qaddimuha ilayya, kalau demikian datangkan kepadaku. Faqaddamuha, maka dikirimkanlah apa? Keranjang yang berisi kurma tadi kepada Imam Muslim yang ingin menyendiri di rumah mencari satu hadis. Naam, fakana yatlubul hadis. Wa ya'khudhu tamratan yamdauha, maka beliau sambil mencari hadis, tidak terasa mengambil satu kurma demi satu kurma terus. Sambil mencari hadis, fa asbaha wa qad faniyat tamar, sampai satu keranjang kurma habis. Wa wajadal hadis, dan beliau mendapatkan hadis. Kurmanya habis, hadis yang beliau cari dapat. Tapi qala al-Hakim zadani thiqah min ashabina annahu minha maridha wa mata. Imam Hakim mengatakan telah menambahkan seorang thiqah dari teman-teman kami dalam riwayatnya bahwasanya dari sebab itu beliau kemudian sakit. Ya, kurma makan banyak sekali ya, enggak terasa karena saking asiknya mencari hadis. Beliau sakit kemudian wafat. Ini di antara riwayat yang unik tentang sebab wafatnya Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Yaitu wafat di akhir kehidupan beliau, sebelum sakitnya beliau betul-betul mencari, hanya mencari satu hadis ya kan, sampai ketemu ndak menyerah. Dan zaman dulu untuk mencari hadis yang seperti ini ya memang butuh harus membuka lembar demi lembar. Dan pada zaman sekarang mencari yang seperti ini tinggal apa? Cari kata kunci sudah keluar. Tapi apa? Semangat manusia pada zaman ini yang sangat lemah. Banyak kemudahan, tapi seiring dengan apa? Banyaknya kemudahan juga apa? Semakin besarnya kemalasan. Semakin malas. Untuk bergerak malas. Apalagi membaca. Inginnya semuanya instan. Taib. Nah, ini sebab wafatnya beliau. Adapun tentang pertumbuhan beliau akhwani fillah, beliau tumbuh dari rumah yang memang dikenal dengan ilmu dan kemuliaan. Karena sang ayah, siapa ayah beliau? Al-Hajjaj ibnu Muslim. Seorang yang memang duduk mengajari manusia juga. Dikatakan oleh salah seorang murid Imam Muslim, Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra, wa kana abuhu Al-Hajjaj ibnu Muslim min masyakhati abi. Adalah
ayah beliau yaitu Al-Hajjaj Ibnu Muslim termasuk dari guru bapakku. Ini menunjukkan bahwasanya sang ayah seorang alim. Dan memang ikhwan disebutkan dalam biografi beliau di antara deretan guru Imam Muslim ya ayahnya sendiri. Nah, ayahnya sendiri. Dan beliau dikenal dengan semangat semenjak kecilnya dalam mencari hadis. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ketika Imam Muslim masih berumur 12 tahun, dia sudah mendengar hadis dari para a'immah di zamannya. Baik. Dan imam yang pertama kali beliau ambil hadisnya yaitu Yahya bin Yahya At-Tamimi. Nah, awwalu man sami'a minhu fi sanah 18. Yaitu orang yang pertama kali beliau mendengar darinya di umur ke-18 tahun. Kemudian beliau rihlah ke negeri-negeri untuk mengumpulkan hadis. Dikenal dengan apa? Dengan banyaknya rihlah ikhwani fillah, banyaknya melakukan perjalanan-perjalanan untuk mengambil ilmu hadis. Baik itu ke Mekah, ke Madinah, ke Irak, ke Kufah, ke Baghdad dan negeri-negeri yang lain. Disebutkan oleh para pengarang biografi beliau tentang rihlah beliau bersama dengan penyebutan guru-guru yang diambil di masing-masing negeri. Dan ini memang butuh ikhwani fillah seorang menuntut ilmu itu ya mengeluarkan dan mencurahkan tenaga, upaya dan mengorbankan biaya. Sehingga apa? Betul-betul ada hasilnya. Betul-betul ada hasilnya. Lihat hasil peninggalan Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang kemudian apa menjadi rujukan umat. Berapa banyak pahala yang beliau dapat ya kan? Berapa banyak? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemudahan dari sisi duniawi ya kawan kepada beliau. Karena beliau berbeda dengan para imam-imam hadis yang lain. Di sini Imam Muslim selain terkumpul padanya ilmu juga terkumpul pada beliau dunia. Dan beliau seorang saudagar. Siapa yang tidak kepengen ini sudah ilmunya banyak, duitnya banyak. Ya. Tapi ujiannya juga besar. Ujiannya juga besar. Tidak bisa. Tidak semua orang ikhwani fillah terkumpul uang kemudian mampu untuk menempatkannya pada tempat yang benar. Ya, beliau seorang tajir, seorang pedagang besar, pedagang pakaian, dan memiliki harta yang banyak. Dan beliau hidup dari sisi itu, dan kemungkinan ini peninggalan dari orang tua. Selain juga beliau mengembangkan dalam perdagangannya, wallahu taala alam. Cuman dari sisi ini akhwan, selain dari sisi kebaikan ilmu juga apa disebutkan oleh Imam Az-Zahabi wa kana katsiral ihsan ilan nas. Beliau sangat banyak berbuat baik kepada manusia sampai-sampai digelari dengan Muhsinu Naisabur. Muhsin Naisabur. Orang baiknya Naisabur. Muhsinin yang suka membantu, memberikan santunan dan seterusnya. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kemudahan untuk belajar, juga kemudahan untuk apa? Untuk bersedekah dan berinfak. Karena tidak semua orang, tidak semua ahli hadis akhwan bisa apa? Diberi kemudahan untuk bersedekah dengan ilmu juga dengan harta. Tapi hal ini terkumpul pada Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari si akidah,
Akidah Imam Muslim adalah akidah ahli hadis, sebagaimana akidahnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Bukhari, Abi Zur'ah dan yang lainnya. Oleh karena itulah disebutkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala dalam akidah ahli salaf, aqidatus salaf ashabil hadis, beliau sebutkan di antara deretan ulama-ulama yang diambil akidahnya adalah Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullahu taala. Dan yang ahli sunnah rahimahullahu taala memberikan wala kepadanya. Yaitu memberikan loyalitas. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang lurus dari sisi akidah. Kemudian hal berikutnya tentang madhab beliau dari sisi fikih. Nah, di sini akhwani fillah keanehan sebagian orang-orang yang sudah dihinggapi oleh ta'assub madhab. Masing-masing madhab ingin apa? Ingin menarik Imam Muslim masuk dalam madhabnya. Imam Syafi'i mengatakan Muslim itu madhabnya Syafi'i. Nah, Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah mengatakan Muslim madhabnya Syafi'i. Nah, kemudian Hanafiyah mengatakan Muslim madhabnya Hanafi. Masing-masing madhab ingin menarik Imam Muslim. Padahal kalau kita perhatikan, Imam Muslim rahimahullahu taala akhwani fillah. Baik. Dari sisi madhab fikihnya ya berdasarkan hadis. Terbebas dari taklid. Beliau seorang mujtahid. Dan tidak bertaklid kepada siapapun dari kalangan a'immah arba'ah, sebagaimana ulama ahli hadis. Mereka Mereka membangun fikihnya berdasarkan hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Oleh karena itulah ditegaskan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala dalam muqaddimah Tuhfadul Ahwadhi, kama anna al-Bukhari ta'ala rahimahullahu ta'ala kana muttabi'an lis-sunnah amilan biha mujtahidan ghaira muqallidin li ahadin min al-a'immatil arba'ah wa ghairihim kadzalika Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Kulluhum kanu muttabi'ina lis-sunnah. Ini sebagaimana Imam Bukhari dulu beliau mengikuti sunnah, beramal dengannya dan berijtihad berdasarkan sunnah yang beliau riwayatkan, tidak taklid kepada seorang pun dari imam-imam yang empat, baik itu Imam Malik, Syafi'i, Ahmad maupun Abu Hanifah. Nah, Imam Bukhari tidak bertaklid kepada siapapun, maka demikian pula Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik, mereka semua mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya serta beristihad dengan hadis yang telah sampai dan pemahaman yang Allah bukakan, tidak taklid kepada siapapun. Dan inilah yang hendaknya kita contoh. Yang kita contoh, siapa saja mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pahami berdasarkan pemahaman yang benar, bimbingan para salaf, kemudian dia beramal dengannya tanpa menisbahkan diri dan mengikat dirinya dengan mazhab tertentu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau seandainya bermadhab itu sesuatu yang diperintahkan ya ikhwani fillah, tentunya lebih tepat untuk seorang bermadhab dengan madhab Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali, karena mereka mendapatkan rekomendasi tentang keutamaannya. Tapi para sahabat, para tabi'in tidak ada yang mengatakan madhabnya Abu Bakar atau Umariyah atau Uthmaniyah misalnya. Tidak ada. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada kita berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Baik, adapun guru-guru beliau akhwani fillah sangat banyak dan akan kita lihat nanti dalam sahih beliau ini.
Namun ada hal penting, ikhwan. Dari sekian guru beliau, di antara guru yang terkemuka yang ternama, yaitu Imam Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli An-Naisaburi. Dua imam yang masyhur di zamannya, ikhwan. Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari. Ini termasuk di antara guru terkemuka Imam Muslim rahimahullah. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullah ta'ala, seandainya tidak ada Bukhari maka tidak akan datang Muslim sebagai imam. Baik. Kenapa? Karena kedudukan yang besar dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari sisi pengajaran beliau terhadap Imam Muslim. Nah, dan Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli karena beliau imam di negeri Naisabur yang menjadi imam rujukan di negeri tersebut, dan Imam Muslim sedaerah dengan beliau. Namun uniknya, ikhwan, kedua imam ini yang Imam Muslim mengambil ilmu banyak dari keduanya, Imam Muslim sama sekali tidak menyebutkan dalam sahihnya riwayat dari kedua imam tersebut. Padahal seandainya menyebutkan riwayat beliau dari kedua imam itu, maka sanadnya lebih tinggi. Sanadnya lebih tinggi. Nah, kenapa? Nah, di sini para ulama rahimahumullah taala memberikan penjabaran, ikhwani fillah. Nah, sebagiannya membawa sikap Imam Muslim tersebut pada fitnah yang terjadi antara Imam Bukhari dan Imam Az-Zuhli di zaman itu. Karena di akhir-akhir kehidupan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ikhwani fillah, Imam Bukhari datang ke negeri Naisabur. Nah, Imam Bukhari datang ke negeri Naisabur dalam keadaan beliau saat itu sudah lanjut. Dan Bukhari sebagaimana kita ketahui imam, sehingga manusia berbondong-bondong untuk mengambil ilmu darinya. Dan syaitan khanifillah memanfaatkan celah ini ketika ada dua imam di satu negeri, kemudian ditimbulkan ditimbulkan permasalahan, ditimbulkan fitnah, sehingga ada orang-orang yang kemudian melaporkan kepada Imam Az-Zuhli rahimahullahu ta'ala bahwasanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ini masih berarti masuk dalam ekor-ekor permasalahan yang ada pada zaman Imam Ahmad tentang Al-Quran makhluk. Nah, ketika sampai kepada Imam Zuhli, kalau Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan lafzi bil Quran makhluk, maka kemudian dibantah dengan keras oleh Imam Az-Zuhli rahimahullah ta'ala. Baik. Sehingga Imam Bukhari pun ikhwanifillah kemudian pergi meninggalkan Naisabur. Jadi dulu dihajar Imam Bukhari di akhir-akhir hidupnya, bahkan termasuk ujian keras di masa akhir kehidupan beliau, sampai-sampai beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicabut nyawanya. Karena berat. Jadi walaupun mencapai keimamahan yang tinggi, ikhwan, tidak lepas dari ujian yang seperti ini. Cuman sekarang pokok permasalahan kita pada Imam Muslim. Sebagian membawa, ikhwan, karena perselisihan ini akhirnya Imam Muslim sudah tidak meriwayatkan dalam sahihnya ya dari Bukhari maupun dari Imam Az-Zuhli. Walaupun dalam fitnah tersebut Imam Muslim condong untuk membela Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya hikayat yang disampaikan itu keliru. Imam Bukhari akidahnya sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, meyakini Al-Quran kalamullah. Dan yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah yang dikatakan makhluk itu adalah perbuatan hambanya, yaitu bacaan, gerakan dia ketika membaca itulah yang makhluk.
Makanya kemudian dikarang kitab apa? Oleh Bukhari, Khalqu Af'alil Ibad. Penjelasan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Tapi demikian fitnah. Apalagi mungkin juga namanya syaitan, ikhwani fillah, ada perasaan hasad dan seterusnya. Wallahu taala alam. Tapi intinya di sini semuanya memang mesti ada ujian. Nah, cuman Imam Muslim akhirnya ketika ada fitnah itu, beliau condong kepada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan bahkan ketika Imam Az-Zuhli rahimahullahu taala dalam majelis beliau, setelah mengetahui kalau Imam Muslim lebih condong membela Imam Bukhari, kemudian menyatakan siapa saja yang mengatakan permasalahan talaffuz tentang Al-Quran, yaitu maksudnya permasalahan lafzi bil Quran itu makhluk, maka silahkan meninggalkan majelisku. Maka Imam Muslim kemudian apa? Berdiri meninggalkan majelisnya. Bahkan sampai semua kitab-kitab yang beliau ambil dari Az-Zuhli, ya riwayat-riwayat dikembalikan. Nah, dikirim kepada Imam Az-Zuhli. Ini kalau sebab kenapa tidak meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, adapun kenapa tidak meriwayatkan dari Imam Bukhari padahal beliau condong kepada Imam Bukhari. Nah, di sini khilaf yang banyak akhwan tentang sebabnya. Ada yang menyatakan beliau ingin sanad yang lebih tinggi, tapi ini terbantah. Kenapa? Karena sebenarnya sanad beliau dari Imam Bukhari lebih tinggi. Nah, yang lainnya membawa bahwasanya Imam Muslim meninggalkan riwayat dari Bukhari karena fitnah itu. Nah, fitnah al-lafadz bil Quran antara Bukhari dan Zuhri tadi. Cuman ini juga sebenarnya terbantah. Nah, terbantah. Kenapa? Karena ternyata Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Bukhari di luar sahihnya. Jadi Imam Muslim memiliki kitab yang lain selain Sahih Muslim ini, dan di situ beliau meriwayatkan dari Imam Bukhari. Cuman qaddarallah ma syaa fa'al, sampai sekarang ikhwani fillah kitab ini dalam hukum mafqud, yaitu masih hilang, belum ditemukan di mana. Dalam artian belum tercetak sampai sekarang. Cuma disebutkan oleh imam yang terdahulu bahwasanya Imam Muslim memiliki dan meriwayatkan di luar sahihnya riwayat-riwayat dari Imam Bukhari. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Mizzi juga Al-Dhahabi rahimahullah. Sebab yang lain disebutkan beliau tidak meriwayatkan dari Imam Bukhari karena perbedaan pandangan dari sisi syarat kesahihan hadis. Kenapa? Karena Imam Muslim memiliki syarat yang berbeda dengan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari rahimahullah taala mempersyaratkan hadis itu sahih apabila diriwayatkan oleh dari seorang yang mundhabit, dari seorang yang dhabit berikutnya, dan beliau mempersyaratkan pernah bertemu antara perawi satu dengan perawi kedua. Harus ada kondisi di mana si A bertemu dengan si B gurunya. Walaupun hanya sekali, yang penting ada ketetapan bahwasanya si fulan pernah bertemu dengan syekhnya. Harus ada nas. Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim hanya mempersyaratkan yang penting antara si A dengan gurunya itu ada kemungkinan bertemu. Mungkin saja bertemu. Contoh kemungkinan bertemu, di tempat yang sama, kemudian zamannya juga mungkin bertemu, itu sudah. Ketika ada kemungkinan bertemu, walaupun tidak ada nas disebutkan si fulan bertemu dengan Alan, maka ini cukup bagi Imam Muslim. Dan syarat Imam Muslim inilah yang dipakai oleh kebanyakan para ahli hadis, ikhwan. Tapi Imam Bukhari memiliki syarat yang lebih kuat. Oleh karena itulah kesahihan Sahih Bukhari lebih kuat. Imam Muslim karena berbeda dari sisi ini dan beliau mempertahankan pendapatnya, bahkan di muqaddimah Sahih Muslim beliau bantah mereka-mereka yang mempersyaratkan luki, mempersyaratkan pertemuan seperti ini. Ini ada yang menyebutkan sebabnya itu. Cuman ini juga terbantah. Kenapa? Karena buktinya Imam Muslim meriwayatkan di kitab yang lain dari gurunya Imam Bukhari. Lalu apa sebab yang
yang sebenarnya wallahu taala alam yang paling dekat, ikhwan. Kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahih beliau? Dikarenakan tujuan dari Imam Muslim, ikhwan, adalah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Nah, ketika Imam Bukhari telah mendahului beliau dalam menyusun, ya karena Imam Bukhari gurunya, ya kan? Imam Bukhari sudah menyusun terlebih dahulu. Maka sudah cukup. Berarti tidak perlu meriwayatkan dari Imam Bukhari lagi, ya kan? Karena sudah dikumpulkan di kitab beliau. Kalau Imam Muslim kemudian mengambil dari apa? Dari Sahih Bukhari juga, ya sama saja, cuma nyalin, ya kan? Sama saja menyalin dari Sahih Bukhari. Nah, oleh karena itulah beliau ingin mengeluarkan hadis-hadis yang beliau kumpulkan, tapi selain dari guru beliau, dari selain Imam Bukhari. Baik. Nah, ini wallahu taala alam ikhwanifillah yang kita lebih condong kepadanya. Kenapa? Karena memang buktinya pada sikap Imam Muslim ini terdapat hikmah yang banyak, ya tidak? Coba kalau seandainya Imam Muslim kemudian hanya dia mencukupkan dengan mengambil dari Imam Bukhari, tentunya tidak akan sekuat sekarang ketika kita mengatakan muttafaqun alaih. Imam Muslim sepakat dengan Imam Bukhari, ya kan? Enggak akan muttafaqun alaih. Kenapa? Karena Imam Muslim mengambil dari Imam Bukhari, ya kan jadinya. Tapi ketika Imam Muslim tidak meriwayatkan dari Bukhari, ketika kok sama hadisnya, berarti Imam Muslim mengambil dari jalan yang lain. Semakin kuat dan semakin melengkapi. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil dari kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan dalam sahih beliau satu hadis pun tidak ada, ikhwan, yang beliau menyebutkan di situ meriwayatkan dari Imam Bukhari, padahal Bukhari guru terkemuka beliau. Nah, dengan alasan ini alasan wallahu taala yang kita lebih condong kepadanya. Kenapa? Karena sama-sama ingin mengumpulkan hadis. Kalau Bukhari sudah mengumpulkan hadis, maka Imam Muslim juga ingin mengumpulkan hadis yang sahih, tapi apa? Tidak dari jalan Imam Bukhari. Walaupun nantinya ketemu di syekhnya, mungkin syekh keberapa dari Imam Bukhari, tapi beliau tidak mengeluarkan dari Imam Bukhari. Wallahu taala alam. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.